Orang yang menggunakan ijazah palsu aja bisa jadi presiden. Jadi buat apa capek-capek kuliah, mending datang aja ke UGM minta bikinkan ijazah palsu. Dan harapan kami sebagai anak bangsa kepada Bapak Jokowi agar secepatnya untuk menunjukkan ijazah aslinya ke publik, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di negeri ini. Bentar dulu dek, tapi pertanyaannya dek, kenapa lah kalau Pak Jokowi belum mau juga menunjukkan ijazah aslinya ke publik? Ya nggak tahu lah kak, mungkin Pak Jokowi sengaja mau mengadu domba antara orang yang pro dan kontra kepadanya, atau bisa jadi memang benar ijazah Pak Jokowi itu palsu. Hari-hari ini kita diributkan, dipusingkan dengan masalah ijazah palsu Pak Jokowi. Saya tidak tahu apakah ijazah beliau itu palsu atau tidak. Tetapi kunci daripada semua ini adalah jujur. Harus ada kejujuran. Rasulullah SAW bersabda, "Fa inna sidqa tumanina." Jujur itu tenang. Kalau kita jujur kita tenang. Kenapa? Karena tidak ada yang kita tutup-tutup. Wal kadhiba riba. Tapi dusta itu apa? Kalau orang dusta itu dia gelisah, resah. Maka saran saya untuk Pak Jokowi, ya udah, Bapak panggil para pakar, para wartawan, silakan lihat ijazah saya, silakan cek ya asli atau tidak. Jadi kalau seseorang yang jujur itu nggak ada yang dia tutup-tutupi, dia akan tenang. Kamu kalau mau ceramah aja bagi kelompok kalian, ya nggak apa-apa ceramah sama gerombolan kalian. Kalau Islam Nahdlatul Ulama se-Indonesia, dengerin, nggak ada ustadz seluruh Indonesia Nahdlatul Ulama yang bicaranya tuh menjelekkan pimpinan, mengecam pimpinan, arogan, kasar, mencaci maki orang, nggak ada. Menangkap Jokowi itu hukumnya menjadi wajib ain, harus banget. Nah Jokowi kesalahannya banyak. Alfian Tanjung Jangenam, cocok namamu dibikin Jangenam. Kau cari tahu sendiri apa arti Jangenam. Ya Alfian Tanjung, semoga video ini kau tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar lanjutan ya atas tuduhan ijazah palsu di saat para penuduh ijazah palsu Jokowi mulai tiarap ya, seperti Mbah Egy dan Rismon, kemudian juga Dokter Mangkrak ya, yang sekarang udah nggak jelas di mana batang hidungnya. Tiba-tiba muncul ke permukaan seseorang yang maca sebagai sutat ya, dan menuduh ijazah Jokowi palsu. Waduh, ini sutat menurut saya pahlawan kesiangan kayaknya ya. Ketika yang lain sudah pada tiarap ya kan, sudah pada mengubah tuduhan menjadi dugaan, dia malah nongol ya kan, bak taksido bertopeng dan menuduh ijazah Jokowi palsu. Lah, mereka yang mengaku ahli telematika saja tidak pernah bisa membuktikan ijazah Jokowi itu palsu ya kan, karena memang asli ya. Lah, dia yang ngertinya cuma baca ayat ya kan, sok-sokan menyebut ijazah Jokowi palsu dan meminta Jokowi untuk membuktikan. Koclak nggak? Ya koclak lah. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Para wartawan, silakan lihat ijazah saya, silakan cek ya asli atau tidak. Jadi kalau seseorang Kamu kalau mau ceramah aja bagi kelompok kalian, ya nggak apa-apa ceramah sama gerombolan kalian. Kalau Islam Nahdlatul Ulama se-Indonesia, dengerin, nggak ada ustadz seluruh Indonesia Nahdlatul Ulama yang bicaranya tuh menjelekkan pimpinan, mengecam pimpinan, arogan, kasar, mencaci maki orang, nggak ada. Kalau kamu mau ceramah aja. Aku tahu kamu pembenci Pak Jokowi, gerombolan kalian itu. Pak Jokowi nggak mau nunjukin ijazah sama mereka karena sampah. Mereka tuh sampah-sampah negara. Egy Sujana, Raffi Harun, Abraham Samad, Samsudin, Amin Rais. Itu sampah negara. Coba sama orang baik-baik, dia sih lihat. Tuh loh. Iya, jadi seperti inilah teman-teman ya, alasan banyak orang yang sering saya dengar ya, sering saya baca di media sosial, kenapa mereka saat ini itu sudah mulai enggan ya mengikuti pengajian-pengajian, ceramah-ceramah, terutama ceramah atau pengajian yang penceramahnya itu ya bisa dikatakan pemegang kunci surga gitu ya, panitia surga, itu mereka nggak suka sekarang. Kenapa? Karena
bukan ceramah agama isinya gitu loh, malah cacian, makian, ya hinaan, fitnahan gitu loh. Aduh, udahlah kalau ngertinya cuma baca ayat, ya baca ayat aja, nggak usah ngurusin ijazah ya kan. Orang yang pakar aja nggak bisa membuktikan. Hahaha. Lanjut, lanjut. Menangkap Jokowi itu hukumnya menjadi wajib ain. Harus banget. Nah Jokowi kesalahannya banyak. Alfian Tanjung Jangenam, cocok namamu dibikin Jangenam. Kau cari tahu sendiri apa arti Jangenam. Ya Alfian Tanjung, semoga video ini kau tonton. Yang seharusnya ditangkap tuh kau, Alfian Tanjung, bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu udah membangun Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kau apa yang kau bangun? Narasi provokator, ya, menyalahkan orang. Pintar kau. Alfian Tanjung, kau salah satu ustadz HTI ya, yang ingin membangun negara di dalam negara. Negara ini sudah terbentuk, negara Republik Indonesia. Kau ingin membangun negara khilafah. Kau yang seharusnya ditangkap, bukan Pak Jokowi. Paham kau? Kami rakyat lebih percaya Pak Jokowi daripada kau. Gini aja Alfian Tanjung Jangenam, kau kalau udah nggak betah tinggal di Indonesia, angkat kaki. Kau buat negara sendiri sana di gurun, ya? Paham kau? Hambus kau dari Indonesia. Ada nama baru, gelar baru lah gitu ya yang disematkan kepada ini orang ya kan. Katanya tadi Jangenam. Jangenam. Aduh, abang ini ya. Kalau nggak salah ini adalah orang asal Jember yang saat ini menetap di Aceh teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya saya keliru silahkan tulis di kolom komentar sebagai sebuah koreksi. Intinya apa yang disampaikan oleh netizen berbaju kuning barusan ya, saya sepakat ya bahwa ya intinya udahlah, sutat-sutat yang selama ini suka ya menjual dalam tanda kutip gitu ya, kepercayaan atau keyakinan tertentu, ya udahlah, jangan ngurusin yang lain-lain gitu loh. Karena apa? Makin kelihatan dungunya. Lanjut, lanjut. Orang yang menggunakan ijazah palsu aja bisa jadi presiden ijazah palsu. Aduh ya ini bocil ini tiba-tiba viral teman-teman ya. Akhir-akhir ini di banyak beranda muncul juga sering sekali berseliweran di beranda media sosial kami, salah satunya di TikTok begitu ya. Nah, menurut teman-teman gimana? Anak sekecil ini sampai ngomong seperti itu loh. Ini tidak lepas dari orang-orang yang maca sebagai sutat ya kan, yang suka berpidato menebarkan kebencian ya, berceramah yang isinya bukan ajaran agama untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, melainkan ya cacian, makian ya kan, ujaran kebencian, fitnahan. Aduh. Jadinya macam kayak gini nih, ini harus bertindak, UGM nggak boleh diam ya kan, menurut saya nggak boleh diam ini. Ini walaupun ini anak-anak tetap harus diproses ya, walaupun nanti ya karena anak-anak mungkin ada toleransinya lah. Tetapi UGM menurut saya nggak boleh diam karena sudah menyebut institusi UGM ya kan. Jadi nggak usah kuliah, langsung aja ke UGM minta ijazah palsu. Ini menurut saya sangat berlebihan ya, dan harus diusut anak ini ya kan, siapa yang ngajarin ya. Lanjut. Orang yang menggunakan ijazah palsu aja bisa jadi presiden. Jadi buat apa capek-capek kuliah, mending datang aja. Inilah yang terjadi di negara kita ketika orang-orang hebat, orang-orang bertitel panjang, profesor, doktor, bla bla bla, turut serta menyebarkan fitnah dan hoax. Sehingga anak kecil sekecil ini pun percaya terhadap mereka. Saya melalui VT ini ingin mengultimatum kepada orang-orang yang punya gelar-gelar panjang. Apalagi yang di depannya ada kiai hajinya. Stop kalian menyebar fitnah. Stop kalian ikut-ikutan kelompok-kelompok pembenci Pak Jokowi untuk meramaikan hoax di media sosial. Stop. Ya, stop. Bahaya. Negara ini sebagaimana yang disebut oleh Mas Gibran, wapres kita, bahwa kita punya bonus demografi. Anak-anak mudanya sangat banyak dibanding yang tua-tua. Bonus demografi. Jangan sampai keberadaan kalian meracuni isi kepala anak-anak kita. Ini calon-calon tarwiyah ini. Ya. Hasil didikan siapa?
didikan Anies Baswedan, Rocky Gerung, Rafli Harun, Roy Suryo, Tifa, Koni, orang-orang PDIP. Hasilnya seperti ini. Makanya jangan sampai kalian nanti di 2029 memilih kelompok-kelompok dari mereka. Karena apa? Anak-anak kita akan dicuci otaknya sehingga dia akan tumbuh menjadi seorang pembenci. Terima kasih. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Jadi senadalah dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan, yakni DJ Anak Jenderal ya, atau DJ Anak Mulyono, bahwa ini tidak lepas dari orang-orang yang selama ini bertitel, ya kan? Nah, yang namanya orang bertitel ini kan dianggap orang kan orang cerdas ya, minimal ya pernah kuliah kan seperti itu. Apalagi titelnya panjang gitu loh, profesor, doktor dan lain-lain. Nah, menuduh ijazah Jokowi palsu, padahal mereka nggak pernah bisa membuktikan. Akhirnya apa? Dipercaya oleh bocil-bocil macam kayak gini, yang mungkin SMP aja belum lulus gitu loh. Dan mereka bernarasi. Nah, bayangkan anak sekecil ini sudah bernarasi seperti itu. Bayangkan 5 atau 10 tahun yang akan datang. Negeri ini akan dipenuhi oleh orang-orang ya, yang 5 sampai 10 tahun yang akan datang ini sudah dewasa kan. Akan dipenuhi oleh orang-orang yang suka menuduh, mencaci maki, memfitnah, bahkan mereka nggak punya bukti sama sekali. Nah, gimana jadinya Indonesia, bro? Aduh, lanjut. Jadi Pak Jokowi nggak sekedar omon-omon ya. Dia menggunakan kuasa hukumnya untuk menindak orang-orang yang gencar ya, dan menjadi inisiator mengungkit-ungkit masalah ijazahnya ya, yang cari gaduh ya. Jadi hari ini Pak Jokowi ke Jakarta, dan di Jakarta dia bertemu dengan tim kuasa hukumnya dan membicarakan strategi apa yang akan diambil. Jadi infonya sudah ada 4 orang di mana dokumennya sedang tahap penyelesaian ya. Jadi dokumen-dokumen pendukung untuk menindaklanjuti secara hukum kepada 4 orang tersebut. Siapa aja dia? Yang pasti ada dong yang inisialnya R, udah pasti itu. Ya, dan saya duga udah pasti nih info-info dari dalam teman-teman saya di sana. Ya. Dokter perempuan yang ngaku-ngaku dokter perempuan, hati-hati gitu ya, hati-hati. Terus belum lagi yang tua, tapi kasihan sih yang tua itu. Saya lebih memilih yang kalau nggak sih yang inisial E sama si R. R-nya harus ada 2 itu ya. Ini videonya ya persiapan mereka nih, kita lihat di videonya. Dan ketokan terakhir pasti harus diambil oleh Bapak Jokowi sendiri. Arahan khusus apa bang tadi bang? Ada arahan khusus apa terkait ijazah palsu ini? Khusus sih nggak ada yang terlalu khusus ya, masih kita sudah hampir final persiapannya. Namun kan spill ya. Sejauh ini sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti-bukti pendukungnya, yang kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan tindak pidana di situ. Namun itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan lanjutan. Publik atau warga lihat atau mungkin nanti kami sampaikan. Iyalah ya kan, beda ya kan. Jokowi bukanlah para gerombolan mereka gitu yang cuma omon-omon menuduh ijazah palsu tapi nggak pernah bisa membuktikan. Jokowi bisa membuktikan ya kan, nggak omon-omon, mengumpulkan kuasa hukumnya dan akan memproses fitnahan ijazah palsu ini ke ranah hukum ya benar-benar dilakukan. Dan sekarang memang terdengar kabar ada 4 gitu ya, ada 4 nama yang sudah masuk daftar yang akan dipidanakan kan seperti itu. Tetapi saya juga mendapatkan informasi ternyata lebih ya, bukan hanya 4, kalau nggak salah 6 begitu, dan kemungkinan besar masih akan tetap bertambah. Ya kita tunggu saja ya. Makanya ya jangan pernah main-main dengan orang yang baik ya. Orang yang baik nggak banyak bicara itu
bukan disonans ya, disonansi. Disonansi itu adalah antara omongan dengan perbuatan nggak sama. Orang seperti Pak Jokowi sama. Dia mengancam akan mempidanakan, dipidanakan beneran ya. Lanjut. Yang lagi ramai dibicarakan di media-media sosial, baik itu di YouTube dan di TikTok sekarang ini adalah tentang keabsahan ijazah Bapak Joko Widodo. Banyak orang-orang yang merasa pintar mengatakan rakyat menunggu kepastian tentang ijazah Bapak Jokowi. Jadi orang-orang yang merasa pintar ini sebetulnya pecundang semua ini ya. Pecundang-pecundang yang selalu menyebar fitnah dan kebencian, membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat negeri ini. Mereka tidak ada sama sekali mewakili aspirasi rakyat negeri ini. Karena rakyat negeri ini saya yakin dan percaya tidak butuh tentang kepastian dan kejelasan masalah ijazah Pak Jokowi. Ya. Karena rakyat negeri ini percaya dan yakin Pak Jokowi adalah pemimpin terbaik yang pernah dimiliki oleh bangsa ini. Ya. Jadi mereka yang ribut tentang ijazah Pak Jokowi ini sebetulnya barisan sakit hati semua ini ya. Pecundang-pecundang yang tidak punya tempat dan tidak punya kedudukan di masa kepemerintahan Bapak Joko Widodo, dan mereka-mereka semua dari ormas-ormas yang telah dibekukan dan dibubarkan. Mereka lah semua yang berkoar-koar tentang ijazah Pak Jokowi ini. Ditambah katanya sebagian manusia yang mengaku akademisi. Itulah yang berkoar-koar. Ditambah ada satu abang kita. Ya, abang kita ini dari Sumatera Utara ini. Maklumlah ya kan. Dari daerah kami ini kan banyak orang pintar. Termasuk abang kita ini. Karena abang kita ini punya titel doktor. Kalau saya tidak salah, nama abang kita ini adalah Rismond Hasiholan Sianipar. Dia ini sarjana S3, bergelar doktor di bidang IT. Abang Rismond ini berani menjamin 1000% ijazah Pak Jokowi palsu. Jadi kalau ditengok dari cara abang kita ini berbicara dengan yakinnya mengatakan ijazah Pak Jokowi 1000% palsu, kita ikuti dulu narasinya abang kita ini. Bang Rismond Sianipar, abang orang pintar, kan begitu? Kami rakyat negeri ini kan orang bodoh semua, termasuk diri saya ini. Mungkin di Sumatera Utara ini sayalah yang paling bodoh ini, Bang Rismond ya. Saya nggak tahu tentang IT. Jadi pertanyaan dari rakyat kepada Bapak, Abang. Kalaulah betul, kita buat betul. Kita buat betul ijazah Pak Jokowi palsu. Ya? Kita buat betul. Kita buat Bang Rismond, ya. Kita buat ijazah Pak Jokowi ini palsu. Pertanyaannya, siapa yang salah dengan kepalsuan ijazah Pak Jokowi ini? Siapa Bang Rismond? Pak Jokowi kah? Atau yang mengeluarkan ijazah ini? Dalam hal ini adalah UGM. Pak Jokowi sendiri kah yang salah atau UGM-nya? Bang Rismond ini kan alumni dari UGM. Iya kan? Jadi menurut Bang Rismond, mungkinkah UGM mau mengeluarkan ijazah palsu kepada seseorang yang belum diketahui kapasitasnya, yang belum diketahui kualitasnya? Hah? Karena di saat dikeluarkan ijazah itu, Pak Jokowi belum jadi apa-apa, Bang Rismond. Ya? Mungkin pengusaha kayu sukses saja belum. Ya? Jangankan wali kota, pekayu yang sukses saja belum. Hah? Jadi siapa yang salah Bang Rismond? Pak Jokowi sendiri atau UGM? Hah? Karena ijazah Pak Jokowi itu diteken oleh rektor loh. Apa mungkin menurut Bang Rismond sebagai alumni UGM, UGM mau mengeluarkan ijazah palsu kepada orang yang belum diketahui kualitasnya? Hah?
Bang Rismon ini ada di sebelah mana ini? Di pihak barisan sakit hati? Mau mencari tentang kebenaran? Atau memang sengaja menguliti, menelanjangi kebobrokan UGM? Hah? Kan itu universitas abang. Abang kan alumninya. Hah? Bang Rismon, rakyat negeri ini tidak butuh, ya, tidak butuh asli atau tidak ijazah. Enggak, itu yang penting. Rakyat negeri ini tidak butuh orang pintar yang hanya pintar membodohi dan mempecundangi rakyat. Ya, rakyat negeri ini butuh seorang pemimpin yang berkualitas seperti Pak Joko Widodo. Supaya Anda sadar. Jadi coba Anda jawab, Bang Rismon Sianipar, mungkinkah universitas sekelas UGM mau mengeluarkan ijazah palsu kepada orang yang belum diketahui kualitasnya? Berarti kalau di tahun 1985 saja pun UGM mau mengeluarkan ijazah palsu, bagaimana dengan sampai saat ini? Itu yang perlu Bang Rismon cari, Pak, tanya. Ya, karena abang alumni di sana. Karena kalau sampai ini ada ijazah palsu dikeluarkan universitas sekelas UGM, betapa bobroknya manajemen UGM dari masa itu sampai dengan saat ini. Itu yang perlu Bang Rismon cari, Pak, tanya. Jangan hanya berkoar-koar karena Anda pintar. Ya? Salam jumpa Bang Ridwan Ginting ya. Udah lama gak bikin video, kemana aja ya kan? Ya gak masalah, yang penting sehat selalu Mas Bang Ridwan Ginting ya. Salam dari kami dari Gaspol Update dari Jawa ya. Terima kasih telah membuat video, karena video Anda kami jadikan materi untuk membuat konten ya kan. Dan saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Ridwan Ginting ya, dari awal sampai akhir ya. Walaupun panjang kali ya kan, tapi daging semua, keren. Dan saya sependapat bahwa orang yang selama ini menuduh Pak Jokowi ini, menuduh Pak Jokowi itu, menuju Pak Jokowi ini, menuju Pak Jokowi itu kebanyakan ya kan. Bukan kebanyakan, ya 101% lah. Mereka berasal dari organisasi-organisasi yang izin Kemenkumhamnya itu dibekukan oleh negara ya kan. Seperti yang disampaikan oleh Bang Ridwan Ginting di bagian depan tadi. Jadi sebetulnya tuduhan ijazah palsu, tuduhan ini itu sebetulnya tuduhan kekecewaan mereka, karena Jokowi lah satu-satunya orang yang berani ya kan membekukan izin ormas-ormas yang suka membuat keributan itu. Dan saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Ridwan Ginting 100%. Lanjut. Bolong, iki neng berandaku ada Viti yang mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi lagi, Bolo. Ini ya, katanya. Hari-hari ini kita diributkan, dipusingkan dengan masalah ijazah palsu Pak Jokowi. Ya, saya tidak tahu apakah ijazah beliau itu palsu atau tidak. Tetapi kunci daripada semua ini adalah jujur. Harus ada kejujuran. Rasulullah SAW bersabda, "Fa inna sidqa tumanina." Jujur itu tenang. Kalau kita jujur, kita tenang. Kenapa? Karena tidak ada yang kita tutup-tutupi. Wal kadhiba ribah. Tapi dusta itu kalau orang dusta itu dia gelisah, resah. Maka saran saya untuk Pak Jokowi, ya udah, Bapak panggil para pakar, para wartawan, silakan lihat ijazah saya, silakan cek ya asli atau tidak. Jadi kalau seseorang yang jujur itu nggak ada yang dia tutup-tutupi, dia akan tenang. Nah, ya, jujur. Aqallu ma yujadu fi akhir zaman dirhamun halal wa akhun yuthaku bih. Yang paling sedikit yang ditemui di akhir zaman itu apa? Uang yang halal dan saudara yang dapat dipercaya. Orang yang pintar banyak. Tapi yang susah itu adalah orang yang jujur. Kalau jujur, selesai permasalahan ini. Nggak perlu ribut antar anak bangsa. Yang penting harus ada kejujuran. Harus ada keterbukaan. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Qulil haq walau kana murran. Katakanlah yang benar walaupun pahit. Nah, izin nanggapi ya. Assalamualaikum Ustadz. Mohon maaf Tad, karena saya belum kenal panjenengan. Yang penting saya panggil Ustadz gitu awan ya. Karena ini sudah di medsos Tad, izin saya tak ikut nanggapi. Pertama Tad ya,
panjenengan menyampaikan ada ribut-ribut terkait dengan ijazah Pak Jokowi. Nah, kalau saya perhatikan sih, saya subjektif mungkin ini Tat ya. Kalau saya perhatikan sih yang ribut kan juga bukan Pak Jokowi. Terus panjenengan sendiri mengatakan bahwa tidak tahu terkait dengan ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak. Tapi mohon maaf, sampean sendiri tidak tahu, tapi sampean memberikan saran. Saya sangat setuju dan mengamini bahwa orang yang jujur itu tenang dan orang yang dusta itu akan gelisah. Matur suwun sangat Tat atas ilmunya. Dan kalau kita perhatikan terkait ijazah Pak Jokowi, kalau kita perhatikan sebenarnya yang tidak jujur itu siapa? Itu kan kembali ke nurani Tat nggih. Kembali ke nurani. Karena kejujuran itu berpangkal pada kebenaran. Gitu kan? Nah, sementara sekarang itu aslinya yang jujur siapa, yang dusta siapa? Coba kita benar-benar kita renungkan. Kalau mohon maaf kan gitu. Mendasarkan pada yang jujur itu tenang dan yang dusta itu adalah gelisah. Konteks ini lebih tenang mana antara yang mempermasalahkan dengan Pak Jokowi. Nah, terus panjenengan menyarankan Pak Jokowi untuk mengundang para ahli bla 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 untuk dicek atau diuji. Lah sekarang ini kepentingannya apa Tat? Kepentingannya apa? Bukannya Pak Jokowi itu mempertahankan haknya juga bagian dari prinsip-prinsip dalam ajaran agama ya. Bahkan kalau tidak salah, mempertahankan hak kan juga bagian dari jihad. Ya kan? Lah terus kalau dari pihak lain akan mengatakan ini untuk pembuktian satu kebenaran gitu. Nah sekarang apakah caranya juga harus memaksa sampai geruduk ke rumahnya dan seterusnya? Setiap orang yang merasa itu adalah data atau dokumen itu tidak asli terus main kayak gitu. Nah ini sebenarnya yang melanggar ajaran siapa? Sampai bahkan mendatangi ke rumahnya. Hanya mendasarkan pada asas-asas yang mohon maaf mungkin saya salah, praduga atau dan seterusnya. Apakah setiap orang yang merasa dugaannya itu adalah ada palsu dan seterusnya terus diperbolehkan bahkan sampai datang ke rumahnya, apakah itu juga diperbolehkan dalam satu ajaran? Ustadz juga menukil penggalan dari ayat bahwa kebenaran adalah dari Rabb, dan ini saya sangat setuju sekali Tat. Sehingga jangan sampai ada dalam diri kita ini merasa yang paling benar. Maka gimana dengan terkait ijazah Pak Jokowi? Kalau menurut saya semuanya biar berjalan sebagaimana mestinya. Jadi biar dipergunakan sebagaimana mestinya melalui parameter dan ketentuan yang seperti seharusnya. Dan Pak Jokowi sudah melewati itu, digunakan untuk nyalon wali kota, digunakan untuk nyalon gubernur, bahkan digunakan untuk nyalon presiden 2 periode dengan menggunakan ketentuan dan syarat, salah satunya adalah ijazah. Dan di situ saya yakin dalam persyaratan itu juga menyertakan atau menunjukkan ijazah aslinya untuk dilakukan verifikasi. Kalau lembaga yang sudah formal resmi seperti ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang salah satu asasnya adalah ketuhanan yang Maha Esa masih tidak dipercaya hanya mendasarkan pada dzon, praduga, padahal dzon adalah, saya yakin Ustadz juga sangat paham apa itu praduga. Bahkan mungkin ajaran Islam juga mengajarkan untuk menjauhi praduga tersebut, dzon tersebut, sangkaan tersebut. Mohon maaf Tat nggih. Apakah setiap kebenaran harus dikatakan Tat? Bukannya berkata dan melakukanlah hal yang benar, tapi tidak semua hal yang benar harus dikatakan. Kalau ada satu hal yang benar saya tidak mengatakan, apakah itu terus berdosa? Pak Jokowi bisa jadi tidak mengatakan,
Tapi apakah terus kita menjas bahwa Pak Jokowi otomatis salah tidak memperlihatkan ijazahnya? Kan dilihat konteks dan kepentingannya. Kalau saya nggak ada kepentingan, untuk apa saya tunjukkan? Demikian pula halnya, apakah mereka yang mempermasalahkan keaslian ijazah Pak Jokowi itu benar-benar dari nuraninya, pengen tahu itu asli atau tidak, atau mohon maaf ada kepentingan-kepentingan yang kita tidak tahu yang ada dalam niatannya. Ini kan kita semuanya nggak ada yang tahu, karena itu sudah kembali kepada nurani masing-masing. Apakah Ustadz juga sudah menanyakan kepada pihak-pihak yang mempermasalahkan ini, niatnya apa? Ketulusannya untuk apa? Karena Pak Jokowi sudah melewati tahapannya, dan itu kan tidak untuk kepentingan pribadi, juga untuk kemaslahatan, untuk nyalon wali kota, untuk nyalon gubernur, untuk nyalon presiden. Ini kan bukan untuk kepentingan pribadi, ini untuk kemaslahatan umat juga. Nah, kalau yang untuk kemaslahatan umat sudah terlewati, masih mempermasalahkan karena kerenteknya diri. Nah, ini sebenarnya yang jujur siapa, tak? Karena Ustadz sudah memberikan saran kepada Pak Jokowi. Nah, biar tabayunnya itu seimbang, apakah Ustadz juga sudah memberikan saran kepada mereka yang mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi? Di mana, sampai di mana, seberapa tingkat dan nilai kejujurannya? Ini biar tabayunnya itu seimbang. Nah, maka nanti Ustadz bisa dalam hal ini sebagai ulama, sebagai tokoh agama, sebagai tokoh masyarakat, bisa menemukan titik keseimbangan. Nggih, demikian. Suwun tat ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau mengomentari sutatnya lagi teman-teman ya. Saya nggak usah mengomentari Pak Bolo lah, karena Pak Bolo sudah jelas ya kan apa yang dia sampaikan dan nggak perlu saya ulangi. Nah, saya mengomentari sutatnya saja ya kan. Orang jujur itu tenang katanya. Pak Jokowi kurang tenang bagaimana? Hah? Mau menunjukkan ijazahnya ke wartawan, silakan dicek asli atau tidak. Emang wartawan memiliki kemampuan apa untuk menentukan sebuah ijazah asli atau tidak? Apalagi ijazah ini sudah diterbitkan hampir 30 tahun yang lalu gitu loh, ya kan? Iya, 30 tahun yang lalu diterbitkan. Nah, wartawan saat ini kebanyakan usianya, mungkin sebagian besar wartawan itu di bawah 30 tahun. Jadi ijazah itu sudah ada lebih dulu daripada wartawan. Lagian ya Pak Sutat ya kan? Omongan elu ini jauh api dari panggang. Tunjukin aja, gini aja Tat, ya. Kalau ada orang yang nggak yakin bahwa lu laki-laki, Pak Sutat, Anda laki-laki, iya, saya nggak percaya. Terus saya mengatakan, kalau begitu, kalau Anda mengaku laki-laki, coba tunjukkan kelamin Anda. Apakah akan Anda tunjukkan? Kau ini Sutat, tapi macam kayak anak SD. Ya, teman-teman ya. Sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bareng-bareng ya video tentang DJ Anak Mulyono yang mengomentari anak kecil berjilbab yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Kalau tidak palsu silakan tunjukkan saja ya. Nggak usah repot-repot katanya kan gitu tadi ya kan. Nggak usah kuliah, minta aja langsung ijazah palsu ke UGM. Waduh, menurut DJ Anak Jenderal itu karena orang-orang bertitel selama ini suka menyebarkan hoax. Jadinya tidak sedikit yang percaya ya kan, termasuk si bocil tadi. Padahal sebetulnya mereka itu ya cuma gedabru saja, nggak pernah bisa membuktikan. Ya, jadi memang harus ditindak orang-orang seperti itu. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.